Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ekskavasi lanjutan di situs sumber beji pada tahun 2021 ini. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa situs sumber beji ini mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi, sehingga kami dari provinsi mengangkat potensi situs sumber beji ini menjadi cagar budaya peringkat provinsi pada tahun 2021 ini. Nah, yang kedua terkait dengan pemeringkatan situs sumber beji ini menjadi cagar budaya peringkat provinsi, tentu kami dari Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, ikut bertanggung jawab terhadap upaya-upaya pelestariannya. Nah, upaya-upaya pelestarian itu diwujudkan dengan kami telah mengangkat juru pelihara situs sumber beji ini. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini kami melakukan upaya-upaya pelindungan terkait dengan kegiatan ekskavasi yang tahun 2021 ini kita laksanakan bekerjasama dengan BPJB, dengan pemerintah daerah Kabupaten Jombang, dengan perangkat desa, dan dengan masyarakat. Nah, upaya-upaya ini adalah merupakan sinergitas upaya pelestarian yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan para stakeholder yang lain, sehingga ini akan kami jadikan role model untuk pelestarian cagar budaya yang ada di Jawa Timur kemudian. Nah, pada kesempatan ekskavasi tahun ini itu kami melaksanakan dalam 10 hari pelaksanaan kegiatan, di mana fokus ekskavasi ini adalah upaya-upaya untuk mencoba mengungkap potensi-potensi cagar budaya yang ada di sumber beji ini, terutama untuk gali lagi, untuk memperjelas lagi arah atau sumber dari mata air dari situs sumber beji ini. Kemudian juga ada upaya-upaya untuk melakukan pendalaman sekitar perketaan ini, kemudian pembenahan di sarana lingkungan di sisi barat, kemudian ada di sisi timur, dan yang terakhir itu ada outlet saluran air yang berhenti pada titik sisi timur tersebut. Nah, ini tidak kita lanjutkan karena di sebelah timur yang titik pemberhentian itu merupakan lahan masyarakat, sehingga harus direncanakan lagi untuk dilakukan penggalian pada tahun-tahun berikutnya. Nah, upaya-upaya yang telah kita lakukan ini itu adalah kita harapkan bahwa hasil dari ekskavasi ini nanti itu akan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi sebuah objek destinasi wisata yang bisa dijadikan sebagai sumber tambahan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Undang-undang cagar budaya mengamanatkan itu bahwa potensi-potensi cagar budaya yang ada itu dapat mungkin dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar situ. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan upaya-upaya kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk melakukan upaya-upaya pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah Jawa Timur, yang pada kesempatan ini khususnya tahun 2021 ini kita laksanakan di situs sumber beji Jombang. Terima kasih.
Oke Pak Lutfi, Ya. Saat ini kita BPCB Jawa Timur di tahun ketiga untuk melakukan ekskavasi di sumber beji ini, dimana kita tahu bahwa awalnya sumber beji ini adalah sebuah sumber yang dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun ya. Tapi masyarakat itu tidak mengetahui bahwa ada struktur di bawahnya. Jadi ada kolam yang pada saat itu sebenarnya berada di atas struktur pencitraan ini. Tapi pada saat itu belum ketahuan. Nah, pada tahun 2019 masyarakat melakukan pembersihan dan menemukan struktur tepat berada di belakang kita ini adalah bagian inletnya. Nah, ditemukan sekitar 2 meteran gitu, ada struktur bata di bawah. Nah, berdasarkan itu akhirnya kita ketemu ternyata ada struktur yang berbentuk pencitraan. Nah, yang sedikit aneh barangkali bahwa kita melihat di catatan Belanda itu tak pernah ada report tentang ini. Artinya mungkin karena dia tertimbun, kita lihat bahwa dia berada pada kedalaman hampir 2 meter ya di bawah permukaan tanah, mungkin lebih malah, tidak 2 meter. Nah, ini satu hal yang menyebabkan kemungkinan kenapa Belanda tidak pernah tahu, dia pernah mencatat itu. Ya. Ataukah mungkin ada catatannya, hanya kita belum temukan aja. Nah, 3 tahun terakhir ini kita mengupas pelan-pelan karena betul-betul timbunan lumpurnya sangat dalam, tanahnya sangat dalam, dan termasuk lahar dingin, ya kemungkinan entah dari Gunung Kelut atau dari gunung mana itu menimbun sangat masif. Jadi, namun kita lihat bahwa kemungkinan kerusakan daripada struktur ini bukan hanya disebabkan oleh aliran lahar itu, tapi kemungkinan ada perusakan oleh masyarakat sebelumnya, sebelum adanya lahar. Tapi kita tidak punya data tentang itu. Nah, mungkin yang perlu saya tanyakan Pak Lutfi, apakah kira-kira ada ya sumber-sumber yang bisa dikaitkan dengan ini, atau apakah prasasti atau apa, melihat dari gaya bangunannya, atau di mana kita tahu juga di sini ada Garuda ya, sebagai salah satu pancurannya atau jalan duaranya ya, ada motif Garuda seperti itu. Nah, mungkin dari segi klasik bisa diungkapkan mereka sedikit Pak. Ya Pak Said, memang pencitraan sumber beji ini salah satu hasil ekskavasi yang memberikan kabar gembira. Ya. Di samping semula memang sudah tersimpan dalam bentuk seperti telaga ya, atau sumber air di desa beji ini. Ya. Namun setelah diekskavasi kelihatan bahwa memang ada struktur yang dibangun pada masa lampau. Ya. Nah, untuk memberikan gambaran terhadap sumber beji ini memang membutuhkan kajian sebenarnya. Ya. Kita tidak bisa menyampaikan segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang bisa kita lihat secara langsung. Ya. Terutama karena kita juga tidak mendapatkan data pendukung tekstual yang bisa lebih menjelaskan posisi dari tinggalan ini pada masa klasik, masa Hindu Buddha. Ya. Yang penting bagi kita sekarang adalah ini sudah kita ketahui bahwa merupakan sebuah pencitraan. Ya. Dan memang sengaja dibangun untuk tujuan tertentu. Ya. Termasuk di sini kita melihat adanya bukti arkeologis bahwa tata ruangnya itu juga ada kesamaan dengan pencitraan yang sudah kita kenal selama ini. Candi Tikus ya. Misalnya Candi Tikus ya. Jadi pola penataan ruangnya itu secara umum ada kesamaan, yaitu ada 2 bilik kecil kanan kiri. Kemudian ada tangga turun ke bawah, walaupun dari timur ya. Dari timur, walaupun di sini sudah agak rusak tangganya. Kemudian di tengah ada pusatnya. Nah, kalau di Candi Tikus sebagai satu gambaran yang sudah ada, itu di atas bagian tengah itu terdapat menara-menara, dan sangat mungkin ini terkait dengan suatu konsep tertentu. Hanya saja kalau di sumber beji, menara-menara itu sebenarnya dulu pernah ada berdasarkan temuan sisa-sisa yang ada di sini. Ya, runtuhan-runtuhan kan banyak yang semuanya runtuh. Nah, saya menambahkan di sini dari yang disampaikan Pak saya tadi, bahwa karena kondisi temuan kita itu pada kondisi yang sudah begitu rusak ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan data utama bahwa pada saat
proses sedimentasi terjadi, pada saat proses apa ya? Tertimbunnya percikan ini, dia sudah rusak. Sudah rusak duluan sudah sebelum rusak, tertimbun. Okay. Nah, artinya bahwa kerusakan primer atau yang pertama kali terjadi itu sudah terjadi pada masa yang sangat lama. Okay. Buktinya apa? Buktinya pada saat penggalian ekskavasi itu permukaan-permukaan yang kita harapkan, misalnya kalau itu tembok dia utuh, sudah tidak utuh lagi. Berarti sebelum tertimbun dia sudah rusak. Sudah duluan. Rusak, iya. Okay. Bagian inti juga demikian, menaranya sudah tidak ada dengan runtuhan. Bagian inlet dan ternyata dari cara pembangunnya kita tahu bahwa ini sebenarnya inletnya dalam posisi saluran air yang tertutup. Jadi ada saluran air, kemudian ada tutupnya. Okay. Nah, ini memang suatu kesengajaan secara teknis untuk menghasilkan daya dorong air. Karena ternyata sumber beci ini dahulunya difungsikan juga untuk sumber air yang akhirnya menghasilkan pancuran. Oh ya, bisa memancurkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan secara teknis. Kalau hanya air mengalir kemudian dibawa ke suatu tempat, apakah mungkin langsung membuat pancuran? Nggak mungkin. Jadi ada teknologi yang digunakan pada masa itu untuk membuat air ini bergerak sendiri tanpa dorongan dari unsur luar, tapi dia mampu. Tidak perlu mesin ya? Tidak ada mesin. Nah, ternyata menggunakan teknologi daya guna air itu dengan cara membuat saluran air itu meliuk. Kemudian pada bagian ujungnya yang menuju ke arah candinya itu ditahan airnya. Karena debit air tinggi, maka air itu mau tidak mau harus keluar. Dia meluncur dengan desakan yang tinggi. Nah, itulah menghasilkan tenaga untuk memuncrat. Nah, itu. Dan kita lihat juga Pak Lutfi, di antara sela-sela bahana ini ada saluran air kecil-kecil. Jadi mungkin itu untuk membagi air, dan dengan terbaginya seperti itu di kecil-kecil, maka dia akan semakin deras dia memancarnya. Ya. Di samping itu kita bisa bayangkan Pak, betapa besarnya debit air yang ada. Kalau sekarang teman-teman sudah mencoba ngecek, ternyata debit air itu 10 liter per detik. 10 liter. Ya. Kalau 1 menit berapa? Ya. 1 jam berapa? Ya. Jadi kita bisa bayangkan daya dorong air itu lebih besar. Sehingga untuk menjaga supaya saluran air yang ada itu tidak rusak, tidak jebol, maka juga sebagian itu dialirkan ke bagian-bagian kiri tadi. Ya. Penataan airnya itu. Ya. Jadi ini adalah satu tinggalan dari masa lalu yang teknologinya perlu kita kaji. Oke. Jadi termasuk bagian yang intangible. Ya. Jadi selama ini kita lebih banyak bicara tangible-nya, ternyata di balik itu ada intangible yang sangat menarik. Ya. Ada teknologi air yang sangat maju. Iya betul, saya pendapat. Bahkan ternyata dengan hanya mengatur bagaimana air itu masuk ke candi itu bisa menghasilkan tenaga dorong dan menjadi pancuran yang begitu besar. Kita tidak tahu berapa tinggi bangunan di tengah itu sehingga dia bisa menghasilkan pancuran yang berapa tingginya dengan Tapi yang jelas bahwa di bagian tengah itu ada 8 jalur pembagian air itu, dan masing-masing tentunya dulu ada jaladuaranya. Kita menemukan 6 jaladuara, tapi kita tidak pernah tahu masing-masing letak di mana. Tapi itu cukup mewakili bahwa itu nanti akan berada pada masing-masing saluran air tadi. Berarti bisa menyerupai yang di Jolotundo dong kalau? Ya betul. Keluar di pancuran semua. Ya betul Pak. Jadi itu bukti yang lebih kuat lagi bahwa Jolotundo apalagi ada angka tahunnya di sana Pak. Jadi pada abad 10 nenek moyang kita sudah begitu piawai dalam bidang manajemen air. Nah, ini tentunya juga bagian dari perkembangan teknologi yang ada itu. Nah, yang kedua, kita masih punya bagian yang namanya blank spot ya. Jadi masalah pertanggalan dari tinggalan ini. Secara umum jelas tinggalan dari masa Hindu-Buddha. Namun ini durasinya terlalu lebar kalau kita bicara itu. Kita lebih coba sisi lagi. Nah, dari sisa yang ada berupa struktur, kemudian teknologi, dan tambahan lagi adalah berupa bagian jaladuara yang mewakili langgam seni tertentu. Nah, kita coba melacak dari sana Pak. Kira-kira ini dari mana asal-usulnya. Nah, yang sangat menonjol adalah jaladuara berupa Garuda. Nah, menengok ke kiri loh, bukan ke kanan seperti yang biasa. Ya. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan
Garuda yang ada di tempat-tempat lain, Pak. Apakah di pertitaan atau di candi? Ternyata pada tempat-tempat yang lain, seperti misalnya di Candi Kidal, itu ada 3 relief Garuda, dan paruhnya atau kepalanya itu melihatnya bukan ke arah kiri tapi ke kanan. Kemudian ada Garuda Wisnu sangat terkenal, itu juga menengoknya ke kanan. Tapi ini ke kiri, Pak. Nah, ke kiri. ada makna tertentu. Nah, tentu saja kita kembali pada konsep latar belakang religi orang dulu. Karena mau tidak mau, kalau kita bicara tentang penderitaan dari tempat air suci, dan ada simbol-simbol yang ada di sini, termasuk kehadiran Garuda itu, tentu hal yang berbeda ini menarik perhatian kita. Itu pertama, dia menghadap ke kiri. Saya tidak akan buru-buru dulu menafsirkan itu, tapi kita harus tahu dulu apakah ada latar belakang yang kuat mengapa dia harus ke kiri dan ke kanan. Tapi di samping itu Pak Lutfi, ini pertanyaan mungkin tidak berdasar ya, tapi selama ini setiap Garuda itu selalu dikaitkan dengan tokoh Erlangga. Apa seperti itu? Sebenarnya tidak bisa, Pak. Gitu ya. Tidak bisa. Itu bisa berlaku ketika konteksnya jelas. Memang Erlangga itu adalah seorang raja, kemudian dia juga mempunyai lancana atau stempel berupa Garuda Muka Lancana. Nah, mengapa Garuda Muka Lancana? Garuda itu sebenarnya adalah simbol atau karakter dari Dewa Wisnu. Karena Garuda adalah wahana dari Dewa Wisnu. Sementara Erlangga juga dirinya itu seperti hanya seorang raja yang menganut bagaikan titisan Wisnu kan gitu ya. Gitu. Jadi karena tidak hanya Erlangga yang menggunakan lancana Garuda, keturunannya juga ada yang menggunakan lancana Garuda. Nah, itu sekali. Jadi tidak selalu kalau Garuda terhubung dengan Erlangga, tidak. Tapi kalau terhubung dengan Wisnu, itu lebih sesuai. Nah, yang kedua adalah persoalan yang ketiga, Pak. Yang ketiga ya, gaya seni si Garuda sendiri ini menarik sekali. Nah, apa yang kita lihat, Garuda ini kepala menghadap ke kiri, kemudian tangan kiri itu membawa bulatan, itu telur itu ya sebenarnya, telur yang ada muncrat air. Ada lubangnya ya sebagai pancuran itu. Jadi ini menarik. Mengapa lubangnya kok di bulatan ini? Dan di atas, Pak. Nah, di atas samping ya. Dia tidak di sini. Sedangkan kalau di Candi Kidal itu bulatannya ada di samping di atas hanya dia. Ini di atas gini. Ya, ini menarik. Nah, kemudian ada karakter yang menarik juga bahwa pada bagian jamang atau penghias kepalanya Garuda itu ada pahatan tengkorak. Ya, tengkorak. Apa lazimnya seperti itu? Nah, sebenarnya tengkorak tuh punya makna sendiri gitu. Tentu saja ya. Jadi kalau kita memperhatikan detail dari pengarcaan Garuda, memang acap kali pada bagian jamang itu keluar ornamen atau hiasan tengkorak itu. Nah, ini juga kembali lagi bagaimana hubungan antara Garuda yang menghadap ke kanan dan yang ke kiri. Saya berikan ilustrasi dulu, Pak. Pada Candi Kidal, tiga arca Garuda itu kepalanya menghadap ke kanan. Dan dari hasil kajian terhadap susunannya itu mengarah kepada cara pembacaan relief atau sinopsisnya. Jadi cara membacanya dengan cara mengkirikan candi. Prasawia. Artinya memuliakan kepada leluhur. Atau dalam konteks agama Hindu dikaitkan dengan pitrayatnya. Memuja kepada leluhur. Sedangkan Garudanya menghadap ke kanan. Nah, kalau kita menggunakan pola pikir ini menghadap ke kiri. Apakah berarti untuk upacara yang lain yang bukan fitrayatnya, tapi ada upacara yang lain namanya dewayatnya. Jadi memuja pada dewa. Ya, dia itu prasawia itu. Itu pradaksina. Pradaksina. Nah, karena ini Garuda di sini telah terdapat pada sebuah petitaan suci, apakah masuk akal kalau kemudian kita menganggap bahwa orang datang kepada petitaan sumber beji ini dahulu tidak dalam tujuan untuk memuliakan leluhur, tapi untuk melakukan ritual keagamaan
pada dewa. Ritual keagamaan pada dewa. Iya, dia bukan pada leluhur. Iya. Karena ini kan memang tempat tempat Ya. bersuci. Iya. Ya. Ya mungkin bisa saja berbeda hal. Nah, itu Pak. Ya kan? Jadi kalau kita mencoba memahami bahwa perbedaan yang kecil itu hanya persoalan arah hadap kepala Garuda, tapi ternyata bisa membawa kita pada suatu pemahaman yang boleh jadi itu memang mewakili kegunaan dari petitaan ini. Tapi itu kan baru interpretasi Betul. awal kita Betul, ya. ya, Belum betul. ada buktinya, Ya. belum ada referensi yang kuat. Betul, betul. Tapi kalau itu bisa ditunjang dengan referensi yang kuat, Ya. bisa mengarah pada kepastian, Pak. Ya. Tapi kan ini belum ya. Dan Belum ya. salah satu daya dukung dari hipotesa ini adalah keberadaan dari menara-menara yang berada di tengah bangunan ini. Karena menara-menara itu kalau jumlahnya 8, kemudian di tengah-tengah ada yang utama, maka ini menjadi simbol dari keberadaan Gunung Suci. Sebagaimana kita pahami bahwa di Jawa Timur ini, di Mojokerto, terdapat sebuah gunung suci namanya Pawitra atau Penanggungan. Dengan satu gunung utama dikelilingi oleh 8 puncak yang lain. Nah, apakah ini juga bisa menjadi penguat bahwa itu terkait dengan ritual keagamaan memuja kepada dewa? Nah, karena keberadaan dari gunung suci itu sebagai replika di sini. Bukan tempatnya leluhur ya, bukan ya. Kalau keberadaan gunung suci sendiri tentu para dewa. Dewa ya. Walaupun kemudian juga ada unsur-unsur lain yang bisa mengikuti, yaitu adalah pemujaan kepada leluhur. Oke. Ya. Terus bagian tengah sebenarnya apa sih namanya, Pak? Kalau di sebuah pertitaan terus ada tengah, ada menara-menara, itu namanya apa? Nah, sebenarnya kalau namanya itu bisa kita harus bergantung pada tekstual sebenarnya Pak, tidak bisa mengarang sendiri ya. Tapi kita bisa mencoba memahami bahwa ada bangunan, kemudian ada air, dan di tengah ada bangunan utama. Ini sebenarnya membawa kita pada satu pemahaman apakah ada hubungannya dengan satu konsep yang itu pada masa Hindu-Buddha, yaitu konsep tentang Samudra Mantana. Nah, itu harus dikelilingi ya? Ya, Samudra Mantana itu gambarannya adalah satu buah gunung, namanya Gunung Mandara, yang dia akan digunakan untuk mengaduk lautan susu. Jadi ibaratnya air ini adalah lautan susu itu, kemudian di bagian tengah itu adalah replika Gunung Mandara itu yang akan digunakan oleh para dewa untuk mengaduk lautan susu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan air amerta. Dan air amerta itu Pak, salah satu tokoh atau pihak yang mengamankan adalah Garuda. Iya kan diambil untuk membebaskan orang ibunya ya? Iya. Kayak gitu. Ya, jadi dalam kisah Sang Garudea atau Sang Garuda itu dikisahkan bahwa Sang Garuda ini berusaha keras bisa mendapatkan air amerta itu agar bisa membebaskan perbudakan ibunya, yaitu sang ibu Sang Garuda ini, Winata namanya, bebas dari perbudakan madunya yang namanya Kadru. Oh, dia dijadikan budak, bukan ditahan. Jadikan budak. Oh, iya. Nah, supaya lepas dari perbudakan itu, maka dia harus berhasil mendapatkan air amerta itu. Ya. Dan ini menarik sekali, artinya bahwa kalau apa yang kita diskusikan ini kemudian terdukung dengan data yang lebih akurat, maka fungsi dari petitaan ini akan semakin jelas. Ya, penyembahan kepada Dewata. Nah, Dewata kepada leluhur. Berleluhur. Nah, kepada Dewata khususnya adalah Wisnu. Nah, di sini Wisnu pun dia sangat kuat, apalagi dengan adanya konsep Samudra Mantana yang tersimbolkan dalam kehadiran bagian tengah dari petani dan kolam yang ada di situ. Jadi belum bisa kita menerka-nerka bahwa bangunan ini di masanya Erlangga ya, nggak bisa gitu ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nggak ya? bisa. Oke. Bahkan bisa lebih muda juga bisa. Bisa lebih muda dan bisa lebih tua nggak? Kalau lebih tua, ya itu bergantung dari data arkeologinya. Ada nggak yang penganut Wisnu ini di sebelum Erlangga? Ada. Yang mentokohkan dirinya? Ada. Ada juga? Ada. Karena memang raja-raja pada masa Hindu-Buddha di Indonesia itu senantiasa mengibaratkan dirinya adalah titisan dari dua dewa itu. Sebagai dalam bahasa prasasti namanya Pinaka Catraning Buwana. Itu berarti menjadi payungnya jagat raya. Itu adalah bagian dari Supat Wisnu. Ya. Dan masing-masing raja juga mengibaratkan dirinya adalah titisan dari Siwa sebagai dewa utama. Gitu. Jadi memang dualisme itu selalu muncul. Sampai pada masa Majapahit akhir itu bahkan muncul dualisme yang sangat harmonis, adanya Arca
hari-hara. Nah sekarang saya bertanya ini Pak, jadi berdasarkan data faktual yang kita temukan ya, ini kita bisa menerka-nerka kira-kira masa gitu ya. Nah, tapi kita melihat dari jenis bata dan ukurannya gitu loh. Oke. Ukuran batanya, terus cara pembuatan reliefnya. Apakah dia mengikuti masa level tertentu atau seperti apa? Ya ini menarik Pak. Memang ini masih dugaan awal Pak ya, dugaan masih awal sekali. Saya mencoba untuk membandingkan menara yang ada di sini yang sudah runtuh itu dengan berbagai ornamen yang ada di bagian menara itu. Saya bandingkan dengan pertama menara di Candi Tikus. Kemudian menara yang ada pada Candi Kepung. Candi Kepung di Kediri Pak. Nah, saya lebih cenderung memposisikan yang ada di Sumber Beji ini dekat ke Candi Kepung. Candi Kepung itu berasal dari periode Kediri. Tapi sudah pasca Erlangga. Nah, artinya apa? Bahwa dari sudut pandang arsitektural beserta dengan ornamentasinya, apa yang ada di Sumber Beji ini, menurut saya sementara ini cenderung saya berikan posisi dia lebih tua dibanding masa Majapahit. Sebelum Majapahit. Ya, sebelum Majapahit. Tapi bisa saja dipakai sampai masa Majapahit ya. Oh, kalau masalah pemakaian itu tidak bisa. Ya. Nah, tapi ini kita butuh data lain Pak nanti Pak. Ukuran bata Pak gimana? Ukuran batanya memang yang ada di sini itu kita bisa coba bandingkan atau dijadikan dengan temuan dari masa pra Majapahit. Ya. Karena banyak bata di sini yang ketebalannya itu memang relevan diposisikan pada periode Tumapel atau Singasari atau bahkan Kadiri. Tapi jadi struktur atau bangunan yang ada pada masa-masa sebelum Majapahit bisa saja tetap dirawat oleh era Majapahit dan dimanfaatkan oleh Majapahit. Betul, setuju. Bisa dikembangkan juga ya? Karena ini adalah penciptaan suci, maka tidak mungkin orang di masa lalu itu walaupun sudah berpindah kekuasaan kemudian dibiarkan, tidak mungkin. Karena ini terkait dengan kepentingan atau hajat orang banyak. Bukan hajatnya raja ya? Bukan, ini hajat orang banyak. Dan satu hal yang tadi belum saya sampaikan Pak Said, bahwa niat untuk mendirikan sebuah bangunan penciptaan seperti ini sebenarnya tidak lain adalah untuk kesadaran pelestarian sumber daya air. Jadi kita tahu dari hasil observasi ini ternyata sumber air utama itu ada di bawah kita ini. Iya. Dan tidak melebar kemana-mana. Iya, tidak jauh, hanya di sini. Dan ini benar-benar diprotek, dijaga dengan dibuatkan saluran yang demikian masif ini. Di samping juga pemurnian airnya diperkuat lagi dengan menggunakan bahan bata. Di mana unsur pembuatan bata ini menghasilkan ion-ion positif sehingga kekuatan air yang alami ini semakin luar biasa. Nah, pada saat air itu terkumpul di tengah, dia mengalami proses perubahan status Pak. Dari air alam menjadi air suci. Karena sudah melewati simbolisasi dari Gunung Mandara tadi. Dia menjadi air suci, kemudian akan disalurkan ke lahan pertanian atau digunakan warga masyarakat untuk kepentingan apapun. Maka harapannya ini adalah memberikan efek positif pada waktu hidup. Amerta. Nah, kita amerta sendiri artinya kan air kehidupan yang abadi. Nah, abadi ini adalah kalau untuk tanaman berarti masyarakat bisa bertani terus, tidak akan habis-habisnya. Untuk satwa mereka bisa makan, minum di situ dan akan beranak pinak, termasuk untuk manusia. Ada yang Pak Lutfi ingin tanyakan ke saya? Tentu Pak. Gitu ya. Jadi ini persoalannya kan melebar makanya Pak. Setelah ini kita temukan, kemudian sudah susah payah kita ungkap ini. Pertanyaan cuma pendek Pak. Selanjutnya bagaimana? Nah, yang paling penting kita pahami bahwa ternyata pemerintah sudah peduli. Wah itu bagus. Itu terbukti dengan pemerintah Kabupaten Jombang sudah menetapkannya sebagai cagar budaya. Wah, mantap. Dan oleh gubernur sudah diangkat peringkatnya menjadi provinsi. Artinya provinsi, pemerintah provinsi juga sudah ikut peduli. Buktinya kegiatan tahun ini. Ya, betul. Itu eskavasi itu diajukan oleh provinsi. Jadi, itu yang paling penting tuh. Poin pertama bahwa pemerintah sudah mengakui. Nah, sekarang dari BPCB itu bagaimana membuat sebuah kajian
Jadi bisa melengkapi informasi yang lengkap terhadap Sumber beji ini. Di samping itu kita melakukan kajian untuk menetapkan loading sistemnya. Oh iya, pembatasannya. Nah, jadi pembatasannya supaya kita bisa menentukan nanti fungsi-fungsi yang lain untuk kepentingan masyarakat. Fungsi pemanfaatan ya. Ya. Jadi masyarakat tetap terlibat dalam pengelolaannya. Betul, ya. Sehingga mereka bisa mendapat apa-apa. Nah, itu yang paling penting. Nah, sekarang yang kita harapkan adalah kesediaan masyarakat untuk bisa membantu kita dalam persiapan lahan. Apakah lahannya bisa kita sewa, ataukah justru lahan dengan menggunakan lahannya dia bisa maksimal mengambil peran dalam pengelolaan. Ya. Ya seperti itulah. Ya. Tapi untuk sementara kita kaji dulu, nanti kita inventarisir, identifikasi atau memotret dulu community base-nya seperti apa sih. Ya, tinggal itu. Itu dulu kita harus tahu, baru kita arahkan tuh community development-nya. Ya. Ada satu lagi Pak yang saya dengar dari masyarakat itu, mereka berharap kapan dipugar. Nah, ini Pak. Nah itu masalahnya, karena kita memugar sesuatu itu harus data lengkap dulu. Ya tentu dahului dengan kajian teknis. Ya. Kita harus tahu bahan yang harus kita gunakan, soalnya ini akan kena air terus. Ya. Kalau kita hanya mau memakai bata yang ada saat ini, diproduksi saat ini, ya itu cepat sekali kena korrosi air. Ya. Nah kita harus melakukan kajian terhadap jenis batanya untuk melihat kekerasannya, jadi teknologi pembuatannya pada masa lalu. Nah minimal kita punya data itu, kita serahkan kepada pembuat bata, buatkan bata yang ukurannya sekian, kekuatannya seperti ini. Nah itu dulu. Ya. Nah sambil kita melakukan kajian, bentuknya seperti apa. Ya. Nah jadi kita melakukan kajian terhadap temuan-temuan dari penggalian, kita bandingkan juga dengan ke tempat-tempat permintaan yang kira-kira semasa tetap akan dipugar. Tapi namanya pemugaran kan bukan seperti membangun sekolah Pak. Ya harus lama untuk tahap-tahap di depan dulu ya. Baik. Seperti itu Pak Lutfi. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Ini bagaimana dengan pelibatan masyarakat Pak? Tadi Pak Anya sudah mengatakan mereka harus punya peran kan gitu. Ya. Bagaimana ini? Jadi sejak awal kita sudah melibatkan mereka. Jadi mereka kita libatkan, tujuannya dua Pak. Di samping memberi penghasilan kepada mereka, juga supaya mereka bisa paham bahwa ini loh ikut memiliki. Ikut memiliki. Tanggung jawab juga akhirnya. Akhirnya dengan mereka merasa ikut memiliki, maka dia peduli. Dia akan membantu kita untuk melestarikan. Ya. Nah kita tahu bahwa pelestarian itu bukan hanya melestarikan, melindungi, tapi di situ adalah pengembangan, pemanfaatan gitu. Nah seluruh tahapan ini harus diikuti oleh masyarakat. Mereka harus terlibat. Ya. Itu harapannya. Mantap sekali Pak. Karena itu dulu diskusi kita ya Pak Lutfi ya. Iya. Kita sambung lagi lah kalau ada kesempatan. Lagi kalau ada data yang lebih lengkap lagi. Iya betul. Karena saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.